Bab 621, Zhong Zining, Panglima benar-benar seorang dewa. Wang Sheng memimpin 100.000 pasukan dan berhasil bertemu dengan pasukan Zhong Zining di tengah jalan. Wang Sheng juga sangat terkejut dan tidak bisa memahami bagaimana Zhong Zining bisa melakukannya. Jadi begitu mereka bertemu, Wang Sheng segera mengungkapkan keheranannya. Namun, Zhong Zining tampaknya lebih terkejut darinya, berbisik, Panglima benar-benar luar biasa, dia benar-benar seorang dewa. Zhong Zining sangat mengagumi Li Zun. Dia belajar dari Panglima dan akhirnya berhasil. Panglima mengatakan bahwa jika Anda ingin melakukan sesuatu, lakukanlah tanpa banyak bicara, jadi dia dengan tegas membunuh Hu Tietu dengan satu tusukan. Panglima mengatakan bahwa membuat perangkap memerlukan kejutan, jadi dia memerintahkan untuk menggali lubang di pinggir jalan. Beberapa waktu yang lalu, mereka mendengar bahwa pasukan Yan sedang mengejar, dan akhirnya pasukan Yan jatuh ke dalam lubang yang kebetulan mereka gali di pinggir jalan. Selain itu, ide untuk menakuti orang dengan membawa botol minuman juga hampir sama dengan yang diajarkan oleh Panglima. Karena Panglima pernah mengatakan bahwa dalam berperilaku, tetaplah rendah hati, tetapi dalam bertindak, berani dan tegas. Dan hasilnya, berhasil. Semakin Zhong Zining memikirkannya, semakin dia kagum pada Li Zun. Sebelumnya, dia tidak terlalu terkesan dengan apa yang dikatakan Li Zun, tetapi kali ini dia membuktikannya sendiri, dan hasilnya sungguh luar biasa. Benar-benar tidak masuk akal. Wang Sheng terkejut dan segera bertanya, apakah Panglima dengan sengaja membiarkan Jenderal Zhong tinggal di utara, menunggu saat ini? Mendengar ini, Zhong Zining berpikir sejenak, kemudian matanya bersinar, dan dia berkata, mendengarmu berkata begitu, sepertinya ya, ketika aku memikirkannya lebih dalam, tampaknya niat Panglima tidak hanya membuat jenderal ini memburu penculik untuk menemukan Tuan Putri Sen, tetapi juga untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menangkap pasukan pengkhianat ini. Setelah semua, Panglima pertama-tama memasang perangkap, menyebabkan pasukan anjing angin menderita musibah dalam perjalanan pulang mereka. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk memburu penculik, dan hasilnya mereka menemukan keponakan Hu Tietu, yang kemudian mereka bawa ke kota Raja Anjing Angin, di mana mereka menemukan tentara pengkhianat dan Hu Tietu yang sekarat. Jika bukan karena rencana Panglima, maka semua ini terlalu kebetulan. Jika Panglima telah meramalkannya sejak awal, maka semuanya masuk akal. Tentu saja, kejadian dengan keponakan Hu Tietu mungkin hanya kebetulan, dan pada akhirnya Shen Jinghong tidak berada di tangan Huyaer itu, yang kemudian dia bunuh dengan tusukan. Ini sangat menakjubkan. Wang Sheng terkejut. Dia semakin mengagumi Li Zun. Panglima benar-benar luar biasa, dia memiliki pikiran yang tajam. Dia berhasil memanfaatkan hanya 5.000 pasukan untuk menghancurkan seluruh negara Anjing Angin. Sungguh mengejutkan, sungguh tak terpikirkan. Maka, pasukan pun kembali ke kota. Ketika malam tiba, Zhong Zining dan 5.000 pasukannya masuk ke kota dengan semangat yang tinggi. Gurauan, mereka hanya 5.000 orang tetapi berhasil menawan 50.000 pasukan musuh bersama dengan pasukan terluka. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan di mana-mana. Mereka bisa bercerita tentang bagaimana mereka, di bawah pimpinan Jenderal Besar Zhong, menyerang ibu kota musuh dengan 1 lawan ribuan, membunuh jenderal musuh, dan menawan 50.000. Hanya dengan memikirkannya saja, itu sangat mendebarkan. Zining, apa kau baik-baik saja? Di gerbang kota, melihat Zhong Zining berkuda dengan gagahnya di depan, Ji Zongqing segera mendekatinya, khawatir jika dia terluka. Zhong Zining segera tersenyum dan berkata, Paman, aku baik-baik saja. Paman, jangan khawatir, semua ini sudah diprediksi oleh Panglima, aku tidak akan terluka. Mendengar ini, Ji Zongqing semakin marah dan berkata, benar-benar orang terkutuk itu. Zining, itu salah Paman. Jadi mulai sekarang, kau harus tetap berada di sisi Paman, tidak perlu lagi belajar dari Panglima, kau sudah cukup belajar. Tapi Zhong Zining berkata, tidak, Paman, Panglima benar-benar berbakat, masih banyak hal yang harus aku pelajari darinya. Selama beberapa waktu ini aku belajar dari Panglima, aku mendapatkan banyak manfaat. Oh tidak. Ji Zongqing segera merasa tidak tenang, anak keponakannya telah diperdaya oleh orang itu. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyesal. Ji Zongqing mulai menyesal telah membiarkan keponakannya mengikuti orang itu.
Dengan kepribadian keponakannya, dia tidak akan dengan mudah berubah pikiran, seperti suka menodongkan senjata untuk membunuh musuhnya, dia selalu berusaha mencapai tujuannya. Pada saat itu, Li Zun juga datang, tersenyum lebar dan berkata, "Ah, Zhong Zining Jenderal Besar, sungguh luar biasa. Ini benar-benar membuka mata saya." Melihat Li Zun, Zhong Zining segera berseri-seri, melangkah maju, dan memberi hormat, "Panglima, Anda benar-benar memiliki pikiran yang brilian. Saya benar-benar kagum." Li Zun tercengang. Bab 622, ke depan, kau akan menjadi Zhong Zilong dari wilayah utara. Tunggu dulu. Apa yang kuciptakan dengan cerdiknya? Li Zun agak bingung. Zhong Zining melanjutkan, Panglima membiarkan aku tinggal di utara untuk melawan penjahat, ternyata maksud sebenarnya ada di sini. Strategi yang Panglima gunakan benar-benar mempesona, sungguh kagum. Ini, Li Zun merasa bingung. Apa hubungannya dengan diriku? Sebenarnya, kau melakukannya sendiri tanpa berkonsultasi padaku. Ini butuh bukti. Li Zun melihat tatapan dingin Ji Zongqing, dan dia langsung merasa tertekan, merasa bahwa Zhong Zining sepenuhnya mencemarkan namanya. Li Zun hendak membela diri, tetapi Zhong Zining menghela nafas dan berkata, "Tapi, Panglima, aku tidak bisa menemukan putri keluarga Sen. Maafkan aku karena kekurang mampuan." Mengenai Sen Jinghong, Li Zun merasa agak tertekan. Orang bodoh itu, apakah dia benar-benar pergi kembali ke ibu kota untuk menyerang penjara surga? Itu sungguh sangat buruk. Ini bukan kesalahanmu, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Li Zun menggelengkan kepala, menghela nafas. Dia kemudian melihat ke Ji Zongqing dan berkata, "Ji Zongqing, silakan segera memberitahu Guru Sen, Sen Jinghong tidak ada di utara." Mengenai apa yang terjadi dengan Sen Jinghong, Ji Zongqing pasti sudah tahu, dan dia segera pergi untuk mengatur. Jika Sen Jinghong benar-benar pergi untuk menyerang penjara surga, maka itu bukanlah hal yang baik. Pada saat itu, bahkan jika Sen Kuo ingin menyelamatkan putrinya, itu tidak akan mudah. Yang lebih dikhawatirkan oleh Li Zun adalah bahwa Li Zeng akan menggunakan Sen Jinghong untuk memeras dirinya. Saat itu akan sangat kacau. Oleh karena itu, perlu mencegahnya menyerang penjara surga. Li Zun menghitung waktu dan merasa bahwa dirinya harus kembali ke ibu kota sekarang. Setelah semua, dia telah bekerja keras untuk kembali secepat mungkin. Li Zun merasa lega sedikit. Asalkan dirinya kembali tepat waktu dan memberitahu Sen Kuo, maka pasti tidak akan sulit bagi Sen Kuo untuk menemukan Sen Jinghong yang bersembunyi di ibu kota. Kembali ke markas. Li Zun memanggil Zhong Zining dan bertanya tentang pengalamannya di utara, dan ketika mereka berbicara tentang bagaimana mengalahkan 50.000 pasukan penjahat, Li Zun merasa sedikit gemetar. Anak ini sungguh berani. Tapi sepertinya dia belajar darinya. Seolah-olah berhasil belajar. Bagus, kau tahu cara menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan tentara musuh menyerah, ini sangat efektif. Li Zun memberikan pujian. Zhong Zining menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan pasukan angin anjing menyerah. Dengan demikian, hampir tidak ada perlawanan dari 50.000 pasukan angin anjing, dan mereka hampir secara sukarela mengikuti mereka. Dengan demikian, anak ini memang pemberani dan cerdas. Zhong Zining dengan hormat berkata, "Itu karena Panglima telah mengajari aku dengan baik." Di mana-mana, kamu hebat, Jenderal Zhong." Li Zun tersenyum. Meskipun ini hanya bisa dianggap sebagai mengajari dengan baik olehnya sendiri, tetapi dengan pujiannya seperti ini, Zhong Zining pasti merasa senang. Li Zun merasa sedikit canggung. Ini agak mirip dengan sindrom kedua. Setelah puas dengan nafsu anehnya, Li Zun segera mengalihkan topik dan berkata, "Mulai dari jumlah penjahat yang kamu hancurkan, sekarang ada sekitar 10.000 orang di Gunung Fengyu." Bab 623, gambar yang dibuat oleh Li Zun mengguncang Ji Zongqing. Zhong Zining mengangguk, "Ya, Panglima." Para perampok di utara, ketika mereka bertemu dengan 5.000 pasukan elitnya, hampir semuanya memilih untuk menyerah, hanya sedikit yang melawan, dan akhirnya ditikam mati dengan tombak panjang olehnya. Setelah berpikir sebentar, dia segera bertanya tentang kebingungannya sendiri, "Panglima, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan dengan para perampok ini. Menurut pendapat saya, cukup menikam mereka sekali saja sudah cukup." Li Zun tersenyum, tetapi senyumnya agak berarti, Saya punya rencana tersendiri,
biarkan Ji Zongqing memilih beberapa ahli militer dari pasukan dan pergi melatih para perampok di Gunung Fengyu sendiri. Saya perlu melatih mereka menjadi pasukan besar yang disiplin. Zhong Zining segera menjawab, ya, Panglima. Jika diberi pelatihan sedikit, para perampok ini pasti akan menjadi pasukan yang sangat berani, dengan kemampuan tempur yang hampir setara dengan pasukan Zhenbei. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Li Zun mengangguk. Ya, saya pamit. Zhong Zining menghormati dan meninggalkan ruangan. Zhong Zining segera mencari pamannya, Ji Zongqing. Ketika Ji Zongqing mendengar tentang ini, matanya sedikit menyipit. Mengapa perlu melalui tangannya untuk memilih beberapa ahli untuk melatih para perampok itu? Tampaknya anak kecil ini memberitahukan padanya tentang hal ini secara tidak langsung. Jika dia tahu bahwa anak kecil ini akan mengelilingi para perampok ini untuk dilatih, dia pasti akan berspekulasi sembrono. Anak kecil ini mungkin menyadari hal ini, jadi dia memberitahu secara aktif untuk mengurangi beberapa masalah yang tidak perlu. Anak yang bagus. Pikirannya begitu halus, dan kelicikannya begitu dalam, sungguh menakjubkan. Apakah ini benih Li Tiantian? Ataukah lebih mirip dengan benih kaisar? Sulit untuk ditangani seperti kaisar. Ji Zongqing memikirkan banyak hal dalam hatinya, dan dia hanya bisa mengangguk. Zhong Zining hendak berpamitan, tetapi tiba-tiba meraba gambar Shen Jinghong di pinggangnya dan dengan cepat menyadari. Oh, bagaimana aku bisa lupa mengembalikan gambar Nyonya Shen ke Panglima? Ji Zongqing mendengar ini dan segera bertanya, gambar Shen Jinghong. Gambar Panglima. Zhong Zining mengangguk dan berkata, ya, Paman, jangan berbicara dulu, gambaran Panglima benar-benar hebat, gambaran itu seperti orang sungguhan. Seperti orang sungguhan. Ji Zongqing langsung tidak percaya. Apakah itu begitu luar biasa? Dalam hal perangkap dan intrik, Li Zun memang menakutkan baginya, tetapi dalam hal seni melukis, anak ini berani berbicara di depannya. Lelucon. Dia, Ji Zongqing, adalah seorang maestro lukisan terbaik. Dia adalah raja seni lukis. Ji Zongqing segera mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, biarkan aku melihat. Zhong Zining segera mengambil gambar itu, memberikannya kepada Ji Zongqing, dan Ji Zongqing membukanya dengan acuh tak acuh, dengan sedikit ekspresi merendahkan. Tapi, pada saat berikutnya, Ji Zongqing sepenuhnya kaget, matanya membesar, dan dia menatap gambar di tangannya dengan tidak percaya. Gambaran Shen Jinghong di tangannya sangat hidup, seolah-olah Shen Jinghong yang sebenarnya sedang berdiri di depannya tanpa warna. Ji Zongqing benar-benar terpaku, tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat, dan dengan gemetar dia berkata, ini. Teknik apa ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Ji Zongqing memang seorang master lukis, tetapi sekarang dia benar-benar terkesan oleh gambar Shen Jinghong. Gambar ini segera mengubah pemahamannya tentang seni lukis. Apakah gambaran masih bisa sejelas ini? Ini sungguh luar biasa. Zhong Zining melihat reaksi pamannya dan langsung tertawa, hahaha, Paman, lihat, aku bilang gambarannya sangat mirip, sungguh seperti orang sungguhan. Zhong Zining memiliki pengalaman mendalam, ketika dia membawa gambar itu ke para perampok, semuanya menilai itu sangat bagus dan sangat kagum, hampir tertusuk olehnya. Ji Zongqing gemetar saat bertanya, apakah ini benar-benar dilukis oleh Panglima? Ya, ini adalah Panglima yang melukis. Ji Zongqing segera melemparkan gambar itu seperti membuang barang terbakar, berkata, bawa pergi. Bawa pergi. Aku perlu waktu untuk sendiri. Sialan. Kau memberitahuku ini di gambar. Apakah kau telah merekam jiwa seseorang di atasnya? Bab 624, 7 Saudaramu, jangan salah sasaran dengan penyihir jiwa. Zhong Zining pergi. Mengembalikan gambar itu kepada Li Zun memegang gambar itu di kam dan menghela nafas panjang saat melihat gambar Shen Jinghong. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki hubungan yang begitu besar dengan Shen Jinghong. Pada awalnya, wanita itu terlihat seperti meremehkannya ketika pertama kali bertemu dengannya. Namun, setelah Li Zun menikahi dia, mereka berdua menjadi suami istri hanya dalam satu malam. Dan mereka telah berciuman. Dia adalah salah satu dari sedikit wanita yang pernah berhubungan intim dengannya. Melihat gambar Shen Jinghong, Li Zun dipenuhi dengan berbagai pikiran.
Yuan masuk dari luar dan melihat Li Zun menghela nafas saat memegang gambar Shen Jinghong, merasa tidak nyaman di hatinya. Namun, dia merasa bersalah karena dia adalah salah satu yang ikut campur. Panglima, apakah Nyonya Shen masih belum ditemukan? Dia tahu tentang pencarian Shen Jinghong oleh Zhong Zining. Li Zun menggelengkan kepala, menyimpan gambar itu, dan berkata, si bodoh ini mungkin benar-benar pergi ke ibu kota untuk merencanakan penyerangan penjara langit. Yuan segera berkata, itu buruk, pangeran dulunya pernah mengatakan bahwa menyerang penjara langit adalah hukuman mati. Meskipun dia tidak berhasil, dosanya tidak kecil. Pada awalnya, Yuan dan Qinger pernah membahas apakah mereka harus secara diam-diam menyerang penjara langit untuk menyelamatkan Li Zun, tetapi Li Wenjun langsung menolaknya. Dia berkata menyerang penjara langit adalah hukuman mati, bahkan sebagai putri kerajaan dia akan mendapatkan dosa besar, atau bahkan dihukum mati atau gelar kehormatan akan dicabut, jadi Yuan tahu betapa seriusnya menyerang penjara langit. Sekarang jika Shen Jinghong benar-benar pergi ke penjara langit, upaya penyelamatannya akan sangat sulit. Karena, itu akan menghadapi hukum militer dan otoritas kaisar. Ketika Yuan membuka mulutnya, dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan hal yang salah, dan dia segera berkata, "Jangan terlalu khawatir, Nyonya Shen juga orang yang tahu diri, dia tidak akan sembrono seperti itu. Selain itu, dengan Tuan Shen di sana, dia pasti tidak akan membiarkannya benar-benar pergi ke penjara langit." Li Zun mengangguk, menghela nafas, dan berkata, "Tapi semoga saja." Yuan mengangguk, dengan lembut mendekati dan memeluk pinggang Li Zun, sangat lembut dan penuh perhatian. Li Zun membelai wajahnya yang berkilau dan berkata, "Yuan, pergilah dan panggil penasihat militer, lebih baik selesaikan masalah di perbatasan utara ini secepatnya." "Baiklah." Yuan mengangguk patuh dan segera pergi memanggil Lin Qing. Di ibu kota, Taman Makam Kerajaan. Di depan makam Pangeran ke-7. Pangeran keempat mengenakan jubah hitam, mahkota jade di kepalanya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sangat gagah dan mengesankan. Di depan makam, ada buah-buahan, lilin, dan serangkaian lengkap perjalanan ke barat dan beberapa buku romansa para dewa. Kedua buku yang terkenal di ibu kota, bahkan di seluruh daratan 9 negara, namun dia masih tidak bisa membacanya. Dia merasa sangat bosan. Namun, adiknya yang sudah meninggal suka. Selain itu, orang yang datang dari perbatasan utara menyampaikan pesan bahwa dia harus membakar buku ini untuk adiknya. Bagaimana bisa dia tidak memberi wajah? Setelah semua, orang itu sekarang adalah lawannya sendiri. Pangeran keempat melihat ke arah penjaga di belakangnya dan mendiang Master Meng yang tiba-tiba muncul, mengalihkan pandangannya kembali ke makam dan berkata dengan lembut, "Adik, jika kamu menyadari di alam baka, ingatlah, orang yang menyakitimu adalah saudara keenammu. Jika kamu ingin menahan roh, jangan salah sasaran. Kakak keempat akan membakar buku yang kamu sukai." Sambil berkata, dia mengambil 2 set buku di depannya dan mulai membakar, sambil terus berkata, "Jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, berikan mimpi kepada penjaga rumah kakak keempat. Penjaga rumah kakak keempat akan memberitahu kakak keempat, jangan mengirim mimpi ke kakak keempat lagi. Kamu tahu kakak keempat sangat takut pada kalian yang telah mati, berempati dengan kakak keempat, nanti, kakak keempat akan membawa naskah terbaru dari romansa para dewa untukmu." Setelah membakar buku, Pangeran keempat berpamitan pada adiknya yang sudah meninggal, lalu pergi. Master Meng dan penjaga segera mengikutinya. Pangeran keempat melihat Master Meng dan bertanya, "Mengapa Master Meng tiba-tiba datang?" Master Meng segera tersenyum dan berkata, "Tentu saja untuk membawa berita baru bagi Yang Mulia." Perbatasan Utara. Master Meng mengangguk, mengatakan, "Menurut laporan mata-mata kami di utara, Ji Zongqing telah mengembangkan senjata mengerikan, hanya disimpan di dalam sebuah botol kecil, itu dapat meledak dengan kekuatan menghancurkan yang mengerikan, dilemparkan sekali saja bisa meledakkan musuh menjadi potongan-potongan." Pangeran keempat tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah ada hal seperti itu?" Tuan Meng mengangguk dan berkata, "Orang-orang kami telah pergi ke tempat di mana senjata aneh ini digunakan dan menyaksikannya itu hanya sebuah botol anggur kecil. Ledakan itu menjatuhkan tentara musuh dan menyebabkan daging dan darah mereka meledak. Itu sangat mengerikan." Mata Pangeran keempat menyipit dan dia bertanya, "Apa tujuan kunjungan Tuan Meng kali ini?"
Bab 625 Liu Xi. Meng Xiansheng tersenyum, berkata, Pangeran, jika kita memiliki hal seperti itu, bagaimana mungkin kita tidak bisa mencapai kesuksesan? Meng Xiansheng bermaksud agar pangeran menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan hal ini. Pangeran keempat langsung tersenyum sinis, berkata, Meng Xiansheng sepertinya lupa siapa Ji Zongqing itu. Apakah kamu pikir aku bisa mendapatkan benda itu dari tangan Ji Zongqing? Meng Xiansheng masih tersenyum, berkata, saya sangat percaya pada kemampuan pangeran. Saya yakin bahwa apapun yang ingin pangeran dapatkan, tidak ada yang tidak mungkin didapatkan, tergantung pada apa yang pangeran siapkan. Pangeran keempat mengerutkan kening, tanpa menjawab. Meng Xiansheng juga tidak berkata apa-apa. Setelah sejenak, pangeran keempat bertanya, selain dari berita ini, bagaimana situasi pria yang diasingkan ke utara sekarang? Apakah Meng Xiansheng tidak memiliki informasi apapun untuk diberikan? Meng Xiansheng mengangguk, berkata, Pangeran mungkin berbicara tentang Pangeran Jing, dia adalah seorang yang tidak penting. Nilainya sudah habis, dan Pangeran tidak perlu lagi membuang waktu dan pikiran di atasnya. Selain itu, saat ini dia telah menjadi boneka Ji Zongqing. Oh, boneka Ji Zongqing. Pangeran keempat terkejut, sepertinya sulit dipercaya. Apakah Anda berpikir bahwa Li Zun bersedia menjadi boneka? Meng Xiansheng tidak berpikir bahwa keputusan Kaisar dan Ji Zongqing untuk mengirimnya ke utara begitu sederhana, bukan? Meng Xiansheng mengerutkan kening, menatap pangeran keempat, berkata, apakah pangeran memiliki pendapat yang berbeda? Pangeran keempat menatap Meng Xiansheng, bertanya, Meng Xiansheng, ceritakanlah pengalaman pria ini di utara. Meng Xiansheng ragu sejenak, lalu dengan pelan menjelaskan apa yang terjadi di utara. Pangeran keempat mendengarkan dengan serius, matanya sedikit memendam pikiran, kemudian berkata dengan lembut, kau katakan dia diangkat sebagai pemimpin baru di utara dan mengendalikan 100.000 pasukan. Meng Xiansheng mengangguk, ya, kemampuannya untuk mengambil alih kendali di utara dengan cepat pasti karena bantuan Ji Zongqing. Pangeran pasti tahu seberapa berbahayanya Ji Zongqing dalam bermain politik. Pangeran tentu saja tahu. Pangeran keempat mengangguk, tapi tatapannya masih tegang. Tapi Meng Xiansheng, apakah Anda tidak berpikir bahwa menjadi pemimpin itu sendiri adalah hal yang sangat mengejutkan? Apakah pasukan utara mengenalinya sebagai pemimpin mereka, terlepas dari siapa yang merencanakan di balik layar? Haha. Meng Xiansheng tertawa, berkata, Pangeran, kau terbalik. Tidak peduli apakah dia adalah pemimpin atau tidak, yang berbahaya hanyalah Ji Zongqing. Jika Ji Zongqing tidak ada, bahkan jika pasukan besar utara tunduk kepadanya, mereka akan segera terbuka. Jika dipikir-pikir, dia hanyalah boneka yang dikeluarkan oleh Ji Zongqing, semua keputusan ada di tangan Ji Zongqing. Pangeran keempat menatap Meng Xiansheng dengan tatapan dingin, suaranya juga sedikit dingin, apakah ajaran guru Meng Xiansheng adalah untuk dengan seenaknya bercanda di depan saya? Meng Xiansheng benar-benar berpikir bahwa ketidaksopanan seperti itu bisa diterima di hadapan saya. Meng Xiansheng tampak terkejut, tubuhnya gemetar sedikit, cepat berkata, maaf, saya bicara terlalu jauh. Mohon maafkan saya, Pangeran. Pangeran keempat mendengus dingin, berkata, kali ini, saya mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhmu. Meng Xiansheng tidak berani bicara lagi. Pangeran keempat berkata, kembalilah dan katakan pada pemimpinmu bahwa saya akan mencoba mendapatkan barang itu, tetapi Anda juga harus melakukan sesuatu untuk saya. Pangeran, tolong katakan. Meng Xiansheng langsung mengangguk. Pangeran keempat dengan mata yang dingin, berkata dengan jeda, bunuh Li Zun. Saya akan membuatnya tinggal di utara selamanya. Meng Xiansheng mengerutkan kening sedikit, memikirkan sejenak, dengan serius berkata, baiklah, tapi kami membutuhkan satu orang dari pangeran. Siapa? Pangeran keempat bertanya segera. Meng Xiansheng berkata, Liu Xi. Pangeran keempat mengerutkan kening sedikit, dengan serius berkata, Anda seharusnya tahu bahwa jika dia muncul di dunia, beberapa hal dari masa lalu tidak akan bisa disembunyikan. Sang Kaisar akan tahu bahwa beberapa orang dari masa lalu masih hidup. Meng Xiansheng mengangguk, saya memahami, tapi kami siap menanggung konsekuensinya. Pada kunjungan sebelumnya, pemimpin pasukan rahasia Pangeran keempat Fu Xi kembali dengan tangan hampa. Dengan tambahan Liu Xi, saya yakin tidak ada yang bisa menghentikan mereka berdua.
Paham. Pangeran keempat mengangguk, matanya dipenuhi dengan kebencian. Bab 626, perut yang sedikit membuncit. Sejak kembali dari Aula Wenku, Wang Yanran merasa ada yang tidak beres secara samar-samar, sikap Jiang Feng terlalu aneh. Meskipun dia telah menyajikan sebuah puisi yang begitu bagus, seharusnya Jiang Feng akan merasa sangat malu, mengingat dia secara terbuka mencemarkan nama Li Zun, mengatakan bahwa Li Zun tidak bisa lagi membuat puisi yang baik. Namun, ketika dia menyajikan sebuah puisi karya Li Zun yang sangat brilian, mengesankan semua orang di tempat itu, mengagumkan dan mempesona, bisa dibilang membuat Jiang Feng kalah dalam pandangan umum. Tapi ketika akan pergi, Jiang Feng tidak terlihat malu sedikit pun, malah tampak sangat senang, bahkan mengucapkan terima kasih padanya, seolah-olah dia telah mendapat keuntungan besar. Ini membuatnya bingung. Kemudian, Xiao Zhu mengatakan bahwa Jiang Feng terlihat seperti seseorang yang memalsukan puisi. Ini membuat Wang Yanran merasa semakin tidak nyaman. Dia curiga bahwa Jiang Feng sengaja memalsukan puisi. Dia mungkin tahu bahwa dia dekat dengan Li Zun, jadi dia mungkin akan memiliki beberapa baris rahasia dari puisi Li Zun. Dan memang, begitu dia mencoba, dia langsung terjebak, dan kemudian Jiang Feng berhasil mendengar sebuah puisi baru karya Li Zun. Semakin Wang Yanran memikirkannya, semakin mungkin itu terjadi. Jadi dia pergi ke Zhao Feier dan menceritakan hal ini. Setelah mempertimbangkannya, Zhao Feier juga merasa sangat mungkin, sehingga keduanya mulai menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Jiang Feng. Keduanya kemudian sepakat untuk pergi ke istana Pangeran Jing untuk membersihkan halaman, memerintahkan pelayan untuk membersihkannya. Sementara mereka duduk di koridor bermain catur, mereka secara bersama-sama memilih untuk tidak membicarakan Li Zun, karena itu hanya akan menambah kesedihan. Mereka mungkin tidak akan memiliki hari yang baik. Setelah beberapa permainan, kekuatan catur kedua wanita itu seimbang. Pada saat itu, Wang Yanran tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh ya, ayahku kembali dari sidang pagi tadi, mengatakan bahwa situasi perang di perbatasan semakin ketat, terutama di perbatasan timur Henggu. Negara Zhao mengirimkan 500.000 pasukan untuk mencoba menyeberangi sungai, untungnya Pangeran Utara sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka. Tapi, ayahku mengatakan bahwa jika mereka tidak bertahan sampai pasang besar sungai Dachen, mungkin akan." Ekspresi Zhao Feier sedikit kaku. Dia juga mendengar tentang pertempuran di perbatasan utara dari ibunya, ayahnya dan kakaknya sedang memimpin pasukan untuk melawan pasukan besar Chu. Kedengarannya sangat tidak bagus, bahkan ayahnya, yang adalah jenderal kedua di kekaisaran, tampaknya juga sangat kesulitan menghadapi mereka. Kedua wanita itu tiba-tiba terdiam. Karena secara tidak sengaja mereka teringat akan Li Zun. Li Zun berada di wilayah utara, yang juga dihadapkan pada pasukan besar negara Yan dan negara Anjing Angin, situasi di sana juga pasti sangat buruk. Mereka tiba-tiba merasa cemas dan khawatir untuk Li Zun. Dia lahir dengan bersih, kurus dan lemah, bergabung dengan tentara hanyalah penderitaan tambahan, sekarang dia bahkan harus menghadapi perang. Dikatakan bahwa perlakuan bagi para tentara wajib itu sangat mengerikan, mereka akan dikerahkan ke tentara, dipaksa untuk dilatih menjadi tentara yang berani, tapi sepertinya orang seperti Li Zun akan dijadikan tenaga kerja paksa untuk memperbaiki tembok kota, atau mengangkut mayat. Membayangkan seseorang yang biasanya dikelilingi oleh kenyamanan menjalani hidup yang lebih buruk dari mati, hati kedua wanita itu hampir hancur. Zhao Feier menyadari bahwa suasana hati tidak bagus, segera berkata, "Yanran, saya mendengar bahwa anggur Longtai mulai dijual di berbagai tempat, dan terjual dengan baik, sepertinya langkah Putri Li Wenjun memberikan Longtai padamu adalah keputusan yang bijaksana." Wang Yanran segera menjawab, "Kakak Feier, jangan puji saya seperti itu semua karena Putri Li Wenjun telah merencanakan semuanya dengan baik. Saya hanya mengikuti rencana yang ditetapkan oleh Putri." Sedangkan toko tahu kakak Feier, katanya sudah mulai membuka cabang di kota tetangga, dan setiap hari dipenuhi pelanggan. Ketika kedua wanita membicarakan bisnis, suasana hati yang berat sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Di negara lain, di tempat lain, pemandangan musim semi begitu indahnya. Di taman dengan jembatan air mengalir, di dalam paviliun dan bangunan. Bunga-bunga bersaing dalam keindahan, segala sesuatu bersaing dalam kemegahan musim semi. Dua wanita muda berjalan di antara mereka, wanita yang memimpin memakai pakaian istana dan sepatu kayu, tubuhnya ramping dan anggun.
Wajahnya yang sangat cantik membuat orang terpesona. Wanita itu anggun dan mulia, penuh dengan aura kemuliaan. Wanita lainnya mengenakan pakaian pelayan, mengikuti wanita cantik itu dengan hormat. Tidak ada orang di sekitar, semuanya sepi. Bukan karena tidak ada orang sebenarnya, tapi karena kedatangan wanita itu, daerah ini sepenuhnya kosong, orang-orang biasa tidak diizinkan masuk. Ada kelompok prajurit yang mengenakan baju besi di luar, selalu memperhatikan keadaan sekitar. Jika ada yang tidak biasa, mereka akan segera menyerbu dan menghilangkan keadaan yang tidak biasa. Tidak boleh dianggap enteng. Setelah semua, wanita ini adalah adik kandung kaisar saat ini, yang konon hilang bertahun-tahun yang lalu, dan akhirnya kembali ke istana baru-baru ini, dikenal kaisar. Kaisar sangat memperhatikan dia. Saat berjalan, pelayan melihat perut wanita itu yang sedikit membesar, dan berkata khawatir. Yang mulia, dalam waktu 1 bulan lagi, mungkin tidak akan bisa disembunyikan lagi. Apakah Yang Mulia memiliki rencana? Akankah Kaisar mengizinkannya untuk datang ke dunia ini? Bab 627, Nalan Wen hamil. Wanita itu menyentuh perutnya sendiri. Wajahnya yang cantik terpancar dengan kehangatan kasih ibu, dia berkata. Saudaraku pasti senang, mengapa dia tidak akan mengizinkan ini? Yang mungkin menghambatnya adalah para menteri tua di istana yang mungkin akan mencoba memaksa saudaraku karena masalah wajah kerajaan. Kelihatannya dia hamil agak cepat, mengingat pertemuan mereka dengan si kecil hanya berlangsung sekitar 2 bulan, tapi perutnya sudah sedikit membesar, meskipun bisa saja itu hanya karena dia secara tidak sadar membuatnya tampak besar. Namun, kenyataannya dia hamil. Yang Mulia, bagaimana ini? Bertanya pelayannya dengan gelisah. Kinger, apakah Anda lupa siapa saya dulu? Saya juga seorang putri dulu, dan disebut sebagai orang paling cerdas di dunia, meskipun negara itu bukanlah dinasti Wu, tapi apa hubungannya? Jika mereka ingin menyentuh anak saya, mereka harus bertanya padaku terlebih dahulu. Ya benar. Ini adalah Li Wenjun. Dan sekarang ini adalah Nalan Wen. Dia hamil dan itu pasti anak Li Zun. Kinger terpaku, sedikit bingung, dan tersenyum pahit berkata. Saya sudah lama di sini, selalu dilindungi oleh Kaisar, saya hampir lupa hari-hari saya dengan Yang Mulia di istana dinasti Wu. Nalan Wen tersenyum, lalu dengan nada yang agak pahit dia berkata. Tapi sepertinya si kecil itu mungkin tidak akan berpikir bahwa saya membawanya ke hadapan kehidupan yang lebih kecil. Saya tidak tahu bagaimana keadaan dia di utara. Saya dan anak ini masih menunggunya. Kinger menghela nafas, berkata. Yang Mulia, pengaruh pengawal bayangan dalam memasuki sini akan membutuhkan waktu yang lama untuk dikembangkan dan dioperasikan, tetapi kemajuan pasukan bayangan juga cukup cepat. Ketika pengawal bayangan sepenuhnya beroperasi di sini, kekuasaan akan kembali sepenuhnya ke tangan Yang Mulia, dan Yang Mulia juga akan mengetahui kondisi Pangeran Jing di istana dinasti Wu. Nalan Wen mengangguk, mengangkat dagunya yang putih, memandang ke kejauhan, dengan nada kecewa dia berkata. Saya pikir saya sudah membuat keputusan, tapi saya tidak menyangka saya akan merindukannya seperti ini. Kinger, ternyata merindukan seseorang bisa sangat menyakitkan. Kinger tersenyum, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak pernah memiliki orang yang dicintainya, jadi bagaimana dia bisa tahu perasaan merindukan seseorang? Kinger, apakah Anda pikir dia juga akan merindukan saya? Kinger, apakah menurutmu dia merindukan saya sekarang? Kinger, apakah menurutmu dia akan merindukan saya setiap hari? Seperti saya merindukannya. Kinger. Kinger memegang kepalan tangannya, dalam hatinya dia berkata saya tidak tahu, saya tidak tahu. Pemimpinnya ini, sejak mengetahui dia hamil, mulai menjadi sangat protektif. Terkadang dia akan bertanya-tanya beberapa pertanyaan yang sederhana berkali-kali, kadang-kadang seperti hari ini. Tapi, dia tidak tahu apa itu merindukan seseorang. Tiba-tiba Kinger sangat merindukan pemimpinnya yang dahulu, yang tegas dan disiplin dalam tindakan. Nalan Wen juga tahu dia sudah mulai berbicara terlalu banyak, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Hatinya begitu gelisah belakangan ini, hanya bisa mengeluarkan beberapa omong kosong untuk meredakannya. Setelah sedikit lega, Nalan Wen menghela nafas, kemudian dengan perlahan dia berkata. Dengan Ayuan yang melindunginya, dia seharusnya tidak akan mengalami masalah. Kinger mengangguk, setuju, berkata. Ya, Yang Mulia,
keahlian bela diri Ayuan lebih tinggi dari saya. Dengan Ayuan di sana, Yang Mulia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Pangeran Jing. Nalan Wen tampak sedih, hanya mengangguk. Kapan dia bisa bertemu dengannya lagi? Daerah Utara. Pagi yang cerah, Ji Zongqing datang ke markas. Hanya ada Li Zun yang baru selesai mandi di dalam. Ayuan sedang pergi untuk mencari makanan. Perdana Menteri Ji, apa urusan Anda datang begitu pagi? Tanya Li Zun. Ji Zongqing menghela nafas, berkata, Jenderal, situasi di perbatasan timur Henggu sangat genting. Beberapa hari yang lalu sebagian tentara Zhao berhasil menyeberangi sungai dan mendarat. Hampir 10.000 tentara kita tewas. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar perbatasan timur Henggu akan jatuh lebih dulu. Ekspresi Li Zun seketika berubah, menjadi sangat serius. Dia berkata dengan suara berat. Bagaimana dengan situasi di benteng perbatasan barat? Bagaimana? Ji Zongqing masih terlihat cemas, berkata. Tekanan yang diterima oleh Pangeran Yan tidak kalah dari Pangeran Utara. Di sana ada Zhou Qing. Zhou Qing adalah orang yang sangat pandai dalam perang. Pangeran Yan sekarang juga seringkali kalah. Dalam beberapa hari lagi, benteng perbatasan barat mungkin juga akan menjadi sangat genting. Mendengar ini, Li Zun mengambil napas dalam-dalam, berjalan ke peta, berkata. Tampaknya kita perlu membuat terobosan di utara terlebih dahulu. Perdana Menteri Ji, tidak bisakah Anda mendapatkan berita dari utara minggu lalu? Beberapa hari yang lalu, Li Zun dan Lin Qing membahas situasi di utara, dan memutuskan untuk mengirim mata-mata dan agen ke utara untuk menyelidiki situasi pasukan kerajaan Yan, dan ini menjadi tugas Ji Zongqing. Ji Zongqing mengangguk kepala, berkata, hari ini seharusnya ada kabar yang masuk. Li Zun mengangguk, berkata, saya kira pasukan besar Sima Qingshan akan masuk ke negara Anjing Angin, bahkan mungkin akan sampai dekat dengan pegunungan beruang hitam, karena hanya dengan cara ini kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk bernegosiasi dengan pasukan kita. Bab 628, Jenderal memberikan kesempatan kepada Sima Qingshan untuk memasuki kota Fenghuo. Ji Zongqing langsung mengangguk, sangat setuju. Jika pasukan Yan akan berperang, pasti tidak akan berlari begitu jauh lagi, mereka pasti akan memilih tempat yang lebih nyaman untuk berkemah. Jadi, saya memiliki ide berani, kata Li Zun tiba-tiba sambil tersenyum. Ji Zongqing segera mengubah ekspresinya. Ketika anak kecil ini mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti ada rencana jahat lagi, jadi dia langsung bertanya, ada saran dari jenderal. Li Zun tersenyum, apa pendapatmu jika kita memilih medan perang untuknya, jenderal? Ji Zongqing mengernyitkan dahi, menatap Li Zun, ini tidak mudah, apakah jenderal merasa ini bisa dilakukan? Li Zun menunjuk ke peta, berkata, pertama-tama, kita dapat berasumsi bahwa jika pasukan besar Sima Qingshan ingin pindah ke selatan, itu tidak akan terlalu jauh dari pegunungan beruang hitam, dan mereka akan membutuhkan tempat yang bisa menampung sekitar 150.000 orang, dan daerah sekitarnya perlu terbuka, datar, seperti itu dapat mencegah serangan mendadak dari pasukan kita. Jika saya adalah Sima Qingshan, saya pasti akan memilih padang rumput besar di dekat pegunungan beruang hitam, dan paling tidak juga akan memilih di gerbang perbatasan angin hitam negara Anjing Angin. Jika 150.000 pasukan besar masuk dan menduduki gerbang perbatasan angin hitam, itu akan menjadi tempat yang sulit ditembus. Ji Zongqing berpikir sejenak, menatap peta, mengangguk, berkata, begitu kamu mengatakannya, itu sangat mungkin. Namun, jenderal perlu mempertimbangkan beberapa hal. Bagaimana jika pasukan Yan memilih untuk menghindar? Li Zun mengangguk, berkata, menghindari pertempuran, menahan kita, memberi pasukan Zhao waktu untuk menyerang gerbang perbatasan timur Henggu. Ini memang merupakan salah satu titik perhatian utama saya. Ji Zongqing berkata, jika pasukan Yan hanya berencana untuk menahan wilayah utara kita bisa tetap diam, tinggal di pegunungan angin besar. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan bagi kita adalah menyerang secara aktif. Namun, Li Zun menggelengkan kepala, berkata, ini akan membuat kita terjebak dalam situasi pasif, tidak menguntungkan untuk pertempuran, terlebih lagi, begitu pasukan besar kita bergerak ke utara menuju pegunungan angin besar, kita akan terjebak dalam kebuntuan dengan pasukan musuh, pada saat itu, Sima Qingshan masih akan berhasil menahan pasukan utara kita. Ji Zongqing segera mengerutkan kening, bertanya, apa maksud jenderal sebenarnya? Li Zun berkata,
Untuk mengantisipasi kemungkinan lawan menghindari pertempuran, jadi saya mengusulkan untuk memberikan kesempatan kepada Sima Qingshan untuk memilih medan perang dan lokasi pasukannya sendiri. Pilih di mana? Kota Fenghuo, kata Li Zun. Apa? Ji Zongqing tiba-tiba terkejut, tidak percaya pada telinganya, menatap Li Zun dengan bingung. Apa yang kamu katakan, kamu ingin membiarkan Sima Qingshan memasuki kota Fenghuo? Li Zun mengangguk, berkata, iya. Begitulah. Kamu benar-benar gila. Kamu bisa mengatakan saya berani, tapi saya tidak gila. Li Zun berkata dengan tenang. Senyum di sudut mulutnya semakin melebar, membuat Ji Zongqing merasa semakin gila. Ji Zongqing bertanya dengan serius, apakah Anda tetap pada pendirian Anda? Sekali Li Zun memutuskan, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Karena, itu tidak dapat dihentikan. Bahkan jika dia dipaksa mati, dia mungkin tidak bisa menghentikannya, mungkin anak kecil ini bahkan ingin mati. Jika tidak bisa dihentikan, satu-satunya cara adalah mendengarkan pendapatnya, dan jika benar-benar tidak bisa dihentikan, hanya bisa memohon kepada Kaisar. Li Zun tersenyum tipis, berkata, iya, meskipun berani dan berbahaya, tapi menurut pendapat saya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dengan cepat saat ini. Ji Zongqing menggigit gigi, berkata, tapi, bicarakanlah pendapat Anda, bagaimana Anda akan membuat Sima Qingshan memasuki kota Fenghuo. Dia bahkan mungkin tidak akan pergi ke selatan jika menghindar. Li Zun langsung tersenyum, itulah mengapa saya memberinya kesempatan. Kesempatan, Ji Zongqing mengerutkan kening. Li Zun melihat peta, berkata, kita dapat langsung memindahkan semua kekuatan militer utara ke benteng perbatasan barat untuk mendukung Raja Yan. Ji Zongqing tiba-tiba terkejut, berkata, jadi, dengan cara ini, wilayah utara kita akan kosong, hanya ada 50.000 pasukan anjing angin, maka Sima Qingshan pasti tidak akan melewatkan kesempatan yang baik seperti ini. Tapi dengan cara ini, kota Fenghuo akan sepenuhnya jatuh ke tangan musuh, bagaimana kita bisa merebutnya kembali? 50.000 pasukan anjing angin sekarang berada di samping markas militer utara, bersiap untuk bergabung dengan pasukan Raja Anjing Angin untuk bersekutu melawan Sima Qingshan. Li Zun menggelengkan kepala, tersenyum, siapa bilang akan sepenuhnya jatuh. Itu hanya sementara, saya masih memiliki langkah berikutnya, begitu Sima Qingshan menempati kota Fenghuo, itu akan menjadi awal dari pengorbanan kita. Jika Sima Qingshan berani pergi ke selatan dan menduduki kota Fenghuo, dalam waktu 10 hari, pasukan Yan pasti akan hancur. Bab 629, Sima Qingshan berani datang, akan hancur dalam 10 hari. Bergabung. Ji Zongqing tiba-tiba penasaran. Namun, Li Zun hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Ji Zongqing terus bertanya, jika hanya itu terlalu berisiko. Sekali Sima Qingshan berhasil menduduki kota Fenghuo, hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya. Jika dia terus berada di sana dan menunggu sampai pertempuran berakhir, itu mungkin masih bisa diterima, tetapi jika negara Yan memperkuat pasukannya dan kemudian bergerak ke selatan, itu akan menjadi masalah besar. Jadi jika Anda tidak memiliki persiapan yang lebih baik, saya masih merasa itu terlalu berisiko. Li Zun menunjuk ke peta, berkata, apakah Jenderal masih ingat tempat ini? Ji Zongqing melihat, lalu mengangguk dengan cepat, berkata, tentu saja saya ingat, itu di tempat di mana kita disergap oleh pembunuh. Tempat yang ditunjuk oleh Li Zun adalah tempat di mana mereka disergap saat menuju ke utara. Li Zun tersenyum, Jenderal, tolong lihat tempat ini dengan saksama. Jika kita akan menyerang ibu kota, tempat ini adalah jalur yang harus dilalui, selain itu, kita hanya bisa melewati jalan resmi menuju gerbang perbatasan Timur Henggu, dan dari gerbang perbatasan Timur Henggu menuju ke ibu kota. Namun, jika memilih untuk menuju gerbang perbatasan Timur Henggu, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ibu kota akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat, setidaknya membutuhkan 10 hari, dan kesempatan akan segera berlalu. Tidak mungkin bagi Sima Qingshan untuk memilih melalui gerbang perbatasan Timur Henggu dari tempat ini, jadi pasti akan melewati sini. Selain itu, saya yakin Sima Qingshan tidak akan berani menyerang langsung ke ibu kota, karena itu berarti pasukannya akan terperangkap, bukan? Jadi, hal seperti itu pasti tidak mungkin terjadi. Ji Zongqing sedikit kebingungan, bertanya, jadi apa maksudmu? Li Zun tiba-tiba tersenyum, maksud saya adalah, tempat ini adalah benteng terakhir kita.
Jika kita tidak dapat merebut kembali kota Fenghuo dan menghancurkan pasukan kerajaan Yan di dalamnya, dan jika Sima Qingshan benar-benar bertekad untuk menyerang ibu kota, maka dia pasti harus melewati sini, tetapi Jenderal, silakan lihat. Bukankah tempat ini adalah benteng alami? Ji Zongqing terkejut sedikit, menatap tempat itu, memikirkannya sejenak, lalu berkata, benar, itu memang seperti itu. Ji Zongqing memikirkan sebentar, jika mereka bertahan di sini, cukup dengan 50.000 pasukan mereka dapat memanfaatkan posisi yang menguntungkan, menahan pasukan besar Sima Qingshan selama 10 hari atau setengah bulan. Li Zun tersenyum, berkata, jadi, apakah Jenderal masih khawatir sekarang? Ji Zongqing menggelengkan kepala perlahan, tidak terlalu khawatir lagi. Li Zun berkata, Tuan Ji, jangan khawatir, apa yang saya berikan secara sukarela tidak akan hilang begitu saja. Saya sudah mengatakannya, jika Sima Qingshan benar-benar berani memasuki kota Fenghuo, dalam 10 hari, saya akan menghancurkan pasukan kerajaan Yan. Dan saya memberinya kesempatan besar, mengapa dia tidak akan datang? Ji Zongqing diam sejenak, menggigit bibirnya, berkata, baiklah, sudah sampai pada titik ini, bahkan jika saya ingin menghentikannya, saya mungkin tidak akan bisa melakukannya. Jadi, beri perintah, apapun yang ingin Anda lakukan kepada saya. Haha, bagus. Li Zun tiba-tiba tertawa besar, berkata, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan kota Fenghuo. Ini harus dilakukan, terlepas dari apakah Sima Qingshan akan bergerak ke selatan atau tidak. Sekarang, perang besar akan segera dimulai, kita tidak dapat menjamin keselamatan penduduk kota lagi, jadi kita perlu segera mengungsikan mereka. Baiklah. Ji Zongqing mengangguk, segera bersiap untuk pergi. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda segera setelah intel dari utara tiba. Baiklah, urusan di dalam kota sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jenderal Ji. Li Zun mengangguk. Ji Zongqing kemudian pergi. Li Zun menghela nafas lega, menyadari bahwa meyakinkan orang tua itu bukanlah tugas yang mudah. Pada akhirnya, karena dia tidak bisa menghentikannya, dia setuju dengan gagasannya sendiri. Tetapi tindakan berani seperti itu pasti tidak akan disetujui oleh orang tua itu. Setelah semua, dia akan menyerahkan kota Fenghuo yang mereka lindungi dengan susah payah kepada Sima Qingshan. Orang-orang yang tidak tahu situasi mungkin akan mengira bahwa Li Zun telah berkhianat. Setelah menghela nafas lega, Li Zun duduk di tempat tidur dengan tenang, terjerumus dalam pemikiran. Dia tidak kembali dari lamunan sampai Ayuan selesai memasak dan kembali. Apakah Anda memanjakan saya lagi? Li Zun melihat hidangan yang lezat dan segera mengangkat Ayuan dengan senang hati, menyebabkan Ayuan sedikit berjuang dan wajahnya merah seketika. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu makan bersama dengan akrab. Li Zun ragu sejenak, lalu berkata, Ayuan, kamu pergi ke ibu kota secara rahasia bersama Tuo-Tuo. Bab 630, kebahagiaan antara Li Zun dan Ayuan terputus lagi. Gerakan di tangan Ayuan tiba-tiba membeku, dan dia segera bertanya, mengapa? Li Zun tetap tenang, dengan ekspresi santai berkata, pertempuran di wilayah utara telah mencapai tahap terakhir, tinggal di sana sangat berbahaya. Ayuan segera menggeleng tegas, berkata, tidak bisa. Saya akan tinggal, Yang Mulia meminta saya untuk menjaga Anda dengan baik, saya tidak akan pergi. Ayuan, dengarkan, orang dari Sekte Gunung Tianshan bisa melindungi saya, Anda tidak perlu khawatir. Li Zun berkata dengan lembut. Tidak bisa, saya tidak akan pergi. Ayuan berjuang keras menahan air mata, memalingkan wajahnya, bibirnya sedikit terjepit. Li Zun menghela nafas dalam-dalam, menghentikan sementara makanannya. Setelah mengunyah beberapa suapan nasi, tiba-tiba ia merasa makanannya hambar, ia kemudian meneguk sedikit sup, baru kemudian dengan perlahan berkata, Ayuan, saya tidak ingin kalian berdua dalam bahaya. Ayuan tidak bisa berkata-kata, tetap diam dengan kepala tertunduk, air matanya mengalir. Li Zun meletakkan mangkuk dan sumpitnya, meraih mangkuk dan sumpit Ayuan, kemudian memeluknya, mencium keningnya, berkata, wilayah utara akan sangat berbahaya, siapapun bisa kehilangan nyawanya kapan saja, saya memiliki seseorang yang melindungi saya, tapi bagaimana dengan Anda dan Tuo-Tuo? Tuo-Tuo adalah orang biasa, meskipun Anda memiliki keterampilan bela diri yang tinggi, itu tidak cukup untuk bertahan dalam situasi yang genting seperti itu. Jika Anda berdua dalam bahaya, saya akan merasa lebih baik mati.
A Yuan menangis tanpa suara, memeluk Li Zun dengan erat, berkata, Saya tahu, tapi saya tidak ingin meninggalkan Anda. Bagaimana jika Anda dalam bahaya tanpa saya di sini? Li Zun segera tersenyum, saya janji padamu, saya akan kembali dengan selamat untuk menemui Anda, saya tidak akan terluka. A Yuan menggeleng keras, tetapi dia tahu bahwa jika Li Zun sudah membuat keputusan, itu tidak akan bisa diubah, jadi dia dan Tuo harus pergi. Tiba-tiba, A Yuan dengan sendirinya mencium Li Zun, mencoba menggoda dengan canggung, tetapi penuh dengan kehangatan. Li Zun segera merespons, memeluk A Yuan, dengan cepat membuat situasi menjadi semakin intim, napas mereka menjadi berat, bahkan pakaian mereka mulai melonggar, tangan Li Zun mulai meraba-raba. Panglima, ada laporan dari mata-mata di utara. Penjaga di luar tenda tiba-tiba memberitahu mereka. Li Zun, kentang. A Yuan, kena tanggung deh. Wajah A Yuan langsung memerah, segera menghindar dari pelukan Li Zun, cepat membenahi pakaiannya. Tampaknya sangat kikuk. Li Zun terdiam sejenak, merasa bahwa di tenda militer tempatnya dan A Yuan berada, mereka tidak mungkin melanjutkan. Mereka harus mencari penginapan di dalam kota. Ini sudah yang ketiga kalinya. Dia setuju, tapi adiknya tidak setuju. Setelah A Yuan merapikan dirinya, dia duduk di samping, Li Zun kemudian berkata, masuklah. Seorang mata-mata yang kotor dan berdebu segera memasuki tenda, melaporkan dengan keras, kembali ke Panglima, tidak ada kabar dari tentara Yan di puncak Gunung Qingfeng. Li Zun mengerutkan kening. Sudah saat-saat genting ini, tidak ada kabar dari Sima Qingshan, kecuali dia benar-benar terbunuh sebelumnya, atau dia benar-benar memutuskan untuk menghindari pertempuran, menahan pasukan penjaga utara miliknya. Li Zun mengangguk, kemudian bertanya, apakah ada tanda-tanda penguatan pasukan Yan? Mata-mata itu menggeleng, berkata, kembali ke Panglima, tidak ada laporan terkait. Baiklah, saya mengerti, Anda dapat mundur. Li Zun mengangguk. Untuk menyampaikan lebih banyak informasi, biasanya mereka tidak akan secara khusus menuliskannya di kertas pesan merpati. Ini berarti setidaknya saat ini, tidak akan ada penambahan pasukan. Ya, saya akan pergi. Mata-mata itu segera mengucapkan selamat tinggal dengan hormat sebelum pergi. A Yuan segera mendekat, bertanya, apakah Anda berencana melakukan sesuatu yang berbahaya? Li Zun mengangguk, tidak berniat menyembunyikan dari A Yuan, karena dia tahu dia tidak akan bisa menyembunyikannya, berkata, kami akan menarik mundur kota Fenghuo dan membiarkan Sima Qingshan masuk. Apa? A Yuan membulatkan matanya, langsung kaget, tidak bisa percaya, dia menatap Li Zun dengan tatapan terkejut, membiarkan Sima Qingshan masuk kota Fenghuo. Apa artinya itu? Kita akan kehilangan wilayah utara. Li Zun menggeleng sambil tersenyum, jangan khawatir, ini hanya trik saya tidak akan membiarkan Sima Qingshan sepenuhnya menduduki kota Fenghuo. Karena saya tidak akan mengizinkannya. Bersambung ke bab 631. Terima kasih.